salam dan bahagia. Nama saya Nur Kamilah, DIM 2019-008-177. Saya dari kelas 4A05 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Informasi. Stay tune ya. Apa itu Sistem Informasi Internasional? Sistem informasi internasional yaitu sistem yang berbasis komputer yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk menyelaraskan kegiatan perusahaan induk dan cabangnya, yang mana cabang tersebut secara geografis tersebar di berbagai penjuru dunia, dan setiap kantor cabang memiliki tujuan dan kebijakan tertentu. Pertumbuhan sistem informasi yaitu ada 3. Yang pertama, pengembangan sistem informasi. Sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Ini berarti memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong industri daerah kompetisi global. Yang kedua, lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis. Pada penggerak bisnis global, ada 2 kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis umum, di mana faktor budaya umum ini yang mudah dikenal dan telah menggerakkan internasional sejak Perang Dunia Kedua. Teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan desa global di mana komunikasi dengan telepon, televisi, radio, atau jaringan komputer di seluruh dunia tidak lagi sulit dan tidak lebih mahal daripada komunikasi secara langsung. Faktor terakhir untuk pertimbangan adalah perkembangan dasar ilmu pengetahuan global. Faktor-faktor dari ilmu ini menunjukkan internasionalisasi dalam beberapa faktor globalisasi bisnis yang khusus mempengaruhi hampir seluruh perindustrian. Perkembangan teknologi komunikasi yang canggih dan kemunculan budaya di dunia menciptakan kondisi untuk pasar global. Yang ketiga, yaitu paling mutakhir. Sebagian besar, perusahaan memperoleh sistem internasional yang campur aduk dari masa lalu, yang sering didasarkan pada konsep pengembangan pemrosesan informasi pada tahun 1960-an. Ternyata, timbul beberapa kesulitan yang signifikan dalam membuat arsitektur internasional yang tepat. Kesulitan tersebut antara lain dalam perencanaan sistem yang cocok untuk strategi global perusahaan, struktur organisasi dari banyak sistem dan unit bisnis, penyelesaian isu-isu yang terkait implementasi dan pemilihan platform teknis yang tepat. Tantangan dalam pengembangan sistem internasional. Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global yaitu menyepakati kebutuhan pengguna yang sama, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis, mengkoordinasikan pengembangan dari aplikasi, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak, dan mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Ekspektasi sosial, ekspektasi merek jam kerja, undang-undang politik, peraturan mengenai data lintas batas dan privasi, peraturan komersial khusus, partikularisme budaya, regionalisme, nasionalisme, dan perbedaan budaya. Pertukaran data elektronik, email, standar telekomunikasi yang berbeda. Reliabilitas jaringan telepon tidak semua dapat diandalkan. Kecepatan transfer data banyak yang lebih lambat dari Amerika Serikat. Sonal. Langkahnya konsultan yang memiliki keahlian. Isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Yang pertama, konektivitas. Masalah-masalah dalam jaringan internasional yaitu kualitas layanan, keamanan, biaya dan tarif, penundaan dalam pemasangan, kualitas layanan internasional yang lemah, batasan-batasan peraturan dan kapasitas jaringan. Yang kedua, platform komputasi dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem internasional lintas negara yang didasarkan pada konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis perangkat keras komunikasi yang berbeda. Yang terakhir, perangkat lunak.
Jika perangkat lunak yang baru akan diciptakan, tantangannya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda, yang ditetapkan bahwa unit-unit bisnis terbiasa dalam proses bisnis mereka yang unik dan definisi dari data. Sekian video yang saya buat. Salam dan bahagia.